kita kembali dalami dialog terkait dengan bagaimana rekening gendut pejabat ini terkuak. Pemirsa, masih bersama kami malam hari ini, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yunus Hussein, Pranata Humas PPATK Nasir Kongah, serta Komisioner KPK periode 2015 hingga 2019 Saud Situmorang. Bapak-bapak masih bersama kami ya? Ya, Masih. terima kasih Mbak Baik, Fani. sekarang saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, yang saya penasaran juga terkait dengan laporan atau tadi data analisis PPATK terutama terkait dengan Rafael Aluntri Sambodo ini gitu. Apakah memang memaparkan secara detail gitu seperti kalau tadi kekhawatiran Pak Saud kalau misalnya kita sudah bicara mengenai laporan tersebut sudah detail, barangnya sudah jadi, berarti harusnya sudah bisa dieksekusi tentunya oleh KPK. Memang sedetil itu termasuk untuk yang Rafael Aluntri Sambodo ini. 500 miliar dari mana saja, kemana saja, termasuk untuk memetakan siapa saja profesional money launderer yang terlibat? Ya, tentu Mbak Fani ya, selain dari ada indikasi tindak pidana pencucian uang, dengan pendekatan follow the money yang dilakukan oleh PPATK, itu uang dari mana, kemana, ke siapa saja, di mana saja, itu semua terdeteksi. Dan laporan secara lengkap itulah yang kita sampaikan kepada penyidik. Nah, memang dalam kasus ini sesuatu yang menarik itu terduga pelaku itu menggunakan jasa dari profesional money laundering ya, yang kita tahu kalau profesi money laundering itu adalah sesuatu ataupun pihak ya yang menyediakan jasa layanan di dalam melakukan pencucian uang yang dilakukan oleh orang lain dengan imbalan berupa komisi ya, dan atau juga bentuk dari keuntungan lain yang telah disepakati antara pelaku pencucian uang dan profesional money laundering. Nah, di profesi money laundering ini ada tiga kalau kita lihat kategorinya ya. Dia bisa individu ataupun perseorangan yang dilakukan seseorang yang mereka itu memang memiliki keahlian khusus ya dalam menempatkan, memindahkan, dan mencuci dana dari hasil kejahatan yang ada. Ada juga yang kategori profesional money laundering ini dilakukan oleh organisasi. Dia dilakukan oleh beberapa individu yang terstruktur dan memiliki aturan yang ketat ya di dalam hierarki organisasi dari profesional money laundering yang ada. Juga dilakukan oleh jaringan profesi money laundering itu, baik dilakukan oleh beberapa individu maupun juga beberapa dari organisasi profesi money laundering. Nah, ini memang sekarang ini banyak ya terindikasi pelaku itu melakukan jasa yang ada. Mereka bisa jago di akuntansi ya, kemudian juga merekayasa engineering Iya, iya. keuangan ya. Orang-orang pinter yang memanfaatkan Iya, kepintarannya untuk pintar hal lah. yang salah ya. Benar-benar Mbak Fani. Oke, nah kabarnya Pak Nasir, ini terjadi atau transaksi mencurigakan seperti yang dilakukan oleh Rafael Aluntri Sambodo ini juga terjadi di beberapa pegawai lembaga keuangan pajak begitu yang juga sama-sama di Kemenkeu seperti itu yang juga sekarang sudah menjadi salah satu target gitu PPATK dalam melakukan atau mencari transaksi mencurigakan yang akan dianalisa. Bapak ini kita konsentrasi di sini dulu ya. Rafael saja. Untuk para pihak yang terkait Tapi juga ada akan Pak. terdeteksi. Tapi Nah, ada itu nggak Pak? nanti hasilnya kita sampaikan kepada penyidik Mbak Fani. Tapi ada. Ya, di mana aja ada kalau pelaku itu ya. Oke. Pak Saud jauh lebih banyak tahu Saya ya. anggap ada berarti ya Pak ya. Kita harus hati-hati. Ya. Gimana Pak Saud? Ada Pak Saud. Iya, iya. Saya hanya bilang begini deh, dari laporan yang saya terima dari PPATK itu, kalau saya boleh nyebutkan saja selama saya di KPK itu pasti publik banyak terkejut banget itu. Sekarang bisa Ada disebut orang nggak Pak Saud? yang muncul di TV yang Anda nggak duga, itu terima transaksi dan istrinya loh. Nah, saya nggak usah nyebut orangnya, itu bukan saya nggak nyebut orang nggak saya ini, tapi saya pernah lihat itu. Dan orang itu masih muncul di TV itu sampai saat ini. Saya bingung tuh, saya nggak ngerti laporan yang saya terima dulu tuh diapain tuh, saya nggak ngerti tuh. Kayaknya Pak Nasir pasti bisa marah juga ini, capek yang lapor nggak ditindaklanjuti. Maksud saya gini loh,
Udahlah. Gimana? Bagi teman-teman atau bagi pun Anda yang memiliki iktp, Anda memiliki transaksi di perbankan, Anda akan bisa lari dari PPATK. Itu yang harus dicatat. Oke. Oke. Tapi sekarang Pak Saud sudah bisa mengatakan nggak siapa orangnya gitu, dan ini memang juga sudah ada hasil katakanlah hasil analisanya kan di PPATK? Nggak boleh, saya nanti mau bocorin rahasia negara, nggak boleh, itu Aduh, pidana itu. bahaya Itu ya. pidana. Oke. Tapi yang pernah saya lihat adalah laporan PPATK itu barang matang dan please ditindaklanjuti. Oke, seberapa fantastis nilai yang pernah Anda lihat? Ya nggak perlu lah ya, dulu mungkin karena masih baru menjabat, masih malu-malu. Sekarang mungkin karena nggak ada follow up, dia mungkin bisa lagi tambah galak gitu kan, udah terbukti katanya 2015 nggak diapa-apain sampai akhirnya 500 M. Dan sampai Jadi sekarang yang bersangkutan jangan-jangan saya nggak dalemin lagi ya, saya nggak ikutin karena saya nggak di sana. Jangan-jangan sudah pasti nambah gitu karena nggak diapa-apain. Kan lembaganya juga nggak boleh Pak disebut Yunus nih kan Pak tadi Saud. sudah bilang shaming and naming itu penting gitu loh. Oke, lembaganya nggak boleh disebut nih Pak Saud, atau ya sudah saya saja yang tanya, apakah lembaganya yang saat ini menjadi sorotan? Nggak, beda lagi, malah beda lagi. Banyak Beda ya lagi. berarti ya. Iya, beda lagi. Loh kan Pak ini kan PPATK sudah mengumumkan tahun kemarin Desember itu ada 183 triliun. Coba dalemin itu yang 183 triliun itu. Oke, Siapa aja itu? tugas Coba media. dia diketik aja 183 triliun, malam ini keluar itu pernyataan PPATK. Pak Itu Nasir tanggung jawab ketawa nih. aparat penegak hukum untuk follow up-nya. Oke, Makanya dulu waktu saya dengan Pak Yunus Husin pergi ke Thailand bicara anti money laundering, kita berharap PPATK itu sebenarnya bisa jadi penyidik. Jadi mereka begitu ketemu langsung sidik aja biar cepat gitu. Undang-undang PPATK-nya diganti lagi aja apa undang-undang money laundering-nya. Jadi PPATK-nya langsung menyidik aja. oke. Itu baru keren itu. Aha. Sebelum saya tanya terkait dengan bagaimana tanggapan Pak Nasir gitu, kalau misalnya undang-undangnya direvisi, tapi mengenai itu saya pengen follow up terkait dengan tadi transaksi 83 triliun yang sampai saat ini belum diapa-apain, belum dieksekusi seperti itu, analisanya masih dipegang kan oleh PPATK? Apakah kembali diproses begitu Pak Nasir? Oh iya, itu yang dikatakan oleh Pak Saud 183 triliun itu total dari tindak pidana korupsi. Nah, dari ratusan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik. Tentu sebagian sudah ditindaklanjuti. Tapi secara rinci saya tidak hafal ya menyebutkan angka-angkanya tadi. Sebagian sudah ditindaklanjuti seperti itu, Mbak. Tapi 83 triliun itu adalah nominal yang tidak bisa dilupakan Pak Nasir. 183 triliun bahkan. Itu nominal yang tentunya tidak bisa dilupakan begitu saja dan harus dicari kan. Oke, Pak Nasir, perlu memangkah gitu menurut Anda gitu revisi undang-undang PPATK ini supaya tadi PPATK tidak hanya melaksanakan bukan melaksanakan analisa ya tadi gitu menyampaikan analisa tapi kemudian ya sudahlah gitu, kemudian again akhirnya men-tracing, kemudian mendapatkan analisa menyerahkannya lagi ke KPK atau penegak hukum lainnya, atau memang harus ada semacam kemampuan represif begitu, kemampuan yang lebih untuk PPATK lakukan gitu supaya ya ini praktek-praktek seperti ini kita bisa minimalisir kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ya, sepanjang koordinasi ya kerjasama yang kita lakukan, saling support, mendukung itu bisa optimal, saya kira semua kasus yang ada itu bisa berjalan. Oke, tapi so far sih lebih banyak sulit bergeraknya begitu. Pak Yunus, kalau begitu, Pak Yunus, Iya. kalau Anda sendiri bagaimana gitu? Apakah memang PPATK harus diberikan wewenang untuk lebih daripada sekedar tadi memeriksa, kemudian men-trace, memeriksa dan juga menganalisa, tapi ya harus menindak juga supaya semakin banyak penegak, semakin banyak yang ditakuti oleh pejabat-pejabat nakal ini? Jadi sebenarnya kalau tindak pidana korupsi, penyidikan sudah ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Jadi PPATK nggak perlu lagi jadi penyidik di situ, cukup memberikan umpan saja, memberikan hasil-hasil analisis, hasil pemeriksaan kepada para penyidik tadi. Yang penting masing-masing berperan sesuai dengan peranannya masing-masing dengan baik.
Jadi kalau umpamakan suatu kesebelasan semuanya berfungsi dengan baik hingga timnya menjadi kuat gitu. Oke, menurut Cuma Anda 3 saja apakah penyidik udah rebutan. Gimana, Mbak? iya, menurut Anda apakah dengan adanya sekarang ya, maksudnya sudah ada 3 penyidik gitu, cukup cakepkah gitu atau cukup tepatkah menangkap umpan dari dari PPATK ini? Ya umumnya umpan itu kan bisa bagus, bisa juga kurang. Tapi bisa juga umpan bagus, penangkapnya nggak gitu bagus, goceknya nggak bagus, nggak jadi gol ya. Jadi katakanlah mungkin karena capek ya, mungkin karena masuk angin bisa juga ya. Macam-macam sebabnya ya. Jadi harusnya ya kalau umpannya bagus, ditangkap bagus, jadi gol yang bagus harusnya. Itu yang diharapkan seperti itu. Kalau KPK ya kami selama ini paling banyak memberikan memang untuk kasus korupsi, IPT banyak ngasih ke KPK itu. Cukup banyak, lebih banyak dari ke 2 penyidik lainnya setahu saya. Oke, berarti ya memang yang lebih banyak dilakukan atau katakanlah oleh pejabat negara ini ya berkutat di kalangan tindak pidana korupsi, gratifikasi, TPPU seperti itu kan ranahnya KPK. Tapi Ya KPK berwenang untuk itu ya. oke, tapi ya so far gitu Pak Saud gitu. Ketika ya dari KPK sendiri justru malah mengatakan ini ada indikasi narkoba lah di luar dari ranah atau tupoksi KPK sendiri. Jadi ini sebenarnya miss-nya di mana? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia penyelenggara negara, agak nggak masuk di akal kalau bisnisnya di luar dari pelanggaran tindak pidana tipikor gitu. Karena by definition pastilah penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya gitu kan. Jadi itu udah pasti korupsi. Yang di bagian depan itu sudah diingatkan oleh pasal 69 itu di Undang-Undang Tindak Pidana TPPU pencucian uang itu nggak perlu predicate crime. Pokoknya ikutin uang itu, Anda tidak bisa membuktikan bahwa ini uang legal, udah selesai. Penyidik harus bisa, tinggal dialog aja lagi, kembali lagi, mendalamin lagi. Jadi akal sehatnya memang harus digunakan, common sense-nya harus digunakan. Bahwa kalau itu penyelenggara negara, itu pastilah bukan urusannya narkoba, Ya. bukan urusannya KPK di urusan korupsinya. Itu sebabnya ada LHKPN, dikomunikasikan dengan LHKPN, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau tadi di bagian depan saya juga sudah mengutip kembali yang disampaikan oleh Pak Yunus, naming and shaming itu kan di LHKPN itu sebenarnya sudah mulai disebut gitu. Jadi sekali lagi, kenapa kita saat ini masih beranggapan bahwa selalu aja bicara predikat crime bahwa uang itu adalah hasil daripada tindak pidana, itu sudah dianulir di pasal 69 itu. Bahwa kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa itu hasilnya legal, ya kan, orang selalu bilang pembuktian terbalik dan seterusnya, whatever namanya, ya Anda pasti itu kriminal. Artinya penyidik as simple as that. Oke. You punya duit segini, 500 M, Anda nggak jelas penghasilannya sekian. Udah tinggal dimasukin ke penyidikan aja, udah expose pimpinannya tanda tangan, udah segera masukkan ke pengadilan, kenakan pasal berapa. Nanti kemungkinan di situ ada pasal 5-nya juga, ada yang ikut membantu-bantu dia, ya kan? Itu kenakan lagi orangnya bersama-sama dan seterusnya. Jadi simple kok kalau saya bilang sih. Oke, dan termasuk untuk Rafael Aluntri Sambodo ini, Pak Saud, menurut Anda, apakah dalam waktu dekat KPK akan menetapkan ia sebagai tersangka atau orang-orang terdekatnya juga sebagai tersangka? Yang kita nggak paham adalah bahwa korupsi itu sudah menjadi perhatian publik yang sedemikian masifnya. Ini aja tadi dari pagi sampai sore, saya dimintain terus, Pak Yunus juga begitu, Pak Nasir juga begitu. Artinya, publik itu udah aware banget terhadap situasi ini. Karena di tengah itu kita juga sekarang bicara bagaimana pembangunan dan seterusnya. Jadi jangan lama gitu loh, harus segera memberi respon. Ini udah darurat korupsi banget ini sebenarnya, negeri ini. Jadi jangan cara jawabnya pembenaran, itu mobilnya bukan STNK-nya atas nama dia. Itu kan udah jelas yang namanya cuci uang itu pakai nama orang lain gitu loh. Oke. Jadi nggak perlu ragu di situ gitu. Baik. Pak Yunus, jadi menurut Anda, dari perspektif Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk Kemenkeu, kemudian juga tentunya KPK dan juga ya penegakan lainnya? Ya sudah tentu
pemerintah pertama dia harus melakukan yang namanya good public governance ya. Kemudian dia lakukan juga semacam risk management terhadap bisnis yang berisiko tinggi ini. Kemudian mengenforce pengawasan dan sanksi yang ketat ya. Itu yang pertama, sistem governance, risk management dan compliance perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua harus contoh yang baik dari pimpinan-pimpinannya. Iya. Karena contoh yang baik itu Dia. sangat kurang di Indonesia ya. Kalau contoh kan bagaikan 1000 bahasa, nggak usah berbusa-busa ngomong anak buah sudah ikut. Tapi kalau contohnya jelek anak buah gampang kali meniru. Yang ketiga ya memang orang kita itu susah membedakan antara halal dan haram ya, yang sah dan tidak sah. Ini faktor integritas ini yang perlu katakanlah sosialisasi dan diedukasikan sehingga dia menjadi budaya, sehingga mereka bisa mengerem dirinya sendiri. Kalau barang itu haram punya negara nggak boleh diambil, kalau punya pribadi boleh. Nah di Indonesia hal-hal yang sifatnya seperti ini banyak sekali terjadi dalam bentuk konflik of interest. Misalnya menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi, keluarga, itu udah dianggap hal yang biasa. Lumrah, Padahal ya. itu sumber dari korupsi konflik of interest itu. Tapi banyak sekali terjadi di kalangan para penyelenggara negara ataupun pegawai negeri sipil, banyak sekali terjadi itu. Dan enforcement tetap perlu kalau menurut saya, biar ada efek jerah buat yang bersangkutan dan deterrent effect buat yang lain. Kalau perlu ya diumumkan ya, tindakan ataupun sanksi diumumkan. Tadi konsepnya ada naming and shaming, sehingga ada penjara buat yang bersangkutan dan orang lain supaya tidak ikut meniru-niru melakukan tindak pidana korupsi ini. Oke. Nah, bicara soal enforcement berarti termasuk untuk Rafael Alun Trisambodo ini juga ya Pak Yunus. Menurut Anda, sudahkah pantas untuk dinamakan ya tadi naming and shaming kepada dirinya gitu? Jadi tersangka dalam waktu dekat sudah menuju ke arah sana? Ya kalau hasil LKPN-nya setelah diklarifikasi, diverifikasi, ada pemeriksaan, kemudian tidak sesuai antara yang dilaporkan dengan apa adanya, ada markdown, silakan untuk seperti itu bisa disampaikan. Tapi kalau untuk menaikkan menjadi penyidikan, jadi tersangka itu diperlukan bukti permulaan yang cukup. Minimal ada 2 alat bukti bahwa unsur-unsur yang didakwakan seperti gratifikasi ya, pasal 12B besar itu harus sudah ada minimal 2 alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan pidana dan adanya calon pelaku tindak pidana itu. Kalau belum ada itu ya belum bisa ya. Dan kalau tidak ada ya memang kasusnya bisa juga berhenti. Tapi kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, 2 alat bukti tadi dari unsur-unsur yang didakwakan ya bisa naik jadi penyidikan ya. Nanti akan ada tersangka. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, kita bicara mengenai ya pergerakan dari PPATK saat ini gitu untuk pejabat yang tentunya ya sudah kita kotakan saja berada di bawah lingkungan Kementerian Keuangan. Ada berapa Pak sekarang yang menjadi berada dalam radar PPATK? Saya nggak bisa sebutkan ya, Mbak Fani. Tapi maksudnya ada lebih dari sekedar Rafael Alun Trisambodo ini satu ya? Ya itu terjadi di mana, di berbagai lembaga ya. Banyak sekali transaksi yang mencurigakan begitu, yang nilainya juga hampir sama lah katakanlah dengan si Rafael Alun Trisambodo. Termasuk Eko Darmanto mungkin, termasuk Eko Darmanto yang juga lagi diperiksa di KPK saat ini? Iya, iya. Kita anggap saja iya ya. Pasti tentunya kan PPATK kan juga mencari semuanya yang juga sudah dilaporkan ke KPK. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Pak Nasir, semoga untuk ya tadi proses tracingnya ini dilancarkan begitu ya. Kemudian juga kita harapkan agar KPK lebih berani berarti dalam menetapkan para tersangka atau orang-orang yang dianggap ya tadi gitu melakukan transaksi mencurigakan dengan jumlah nominal yang fantastis ini. Terima kasih atas insight-nya Pak Saud Situmorang dan juga Pak Yunus Hussein dan juga waktunya Bapak-bapak dalam MNC News Prime malam hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak, kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Ya pemirsa, masih terkait dengan Rafael Alun Trisambodo yang mengaku bahwa Rubicon yang dikemudikan anaknya bukan miliknya, melainkan milik kakaknya. Tapi Kementerian Keuangan tetap mencari tahu kebenaran hal tersebut dan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sendiri menilai jika ada penjabat yang memamerkan harta tidak wajar lalu kemudian viral, pejabat tersebut harus dipanggil. Berikut cuplikan wawancara Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara bersama saya dalam program One on One.
reporter harus hati-hati nih pegawai dari Kementerian Keuangan maupun lembaga turunannya untuk posting di media sosial ya sebenarnya Pak. Nah, rekam jejaknya bisa di pasti ada netizen rekam. gercep loh Iya. sekarang, gerak cepat. Nah, pamer harta ini kan ya makanya kita katakan ya, kalau Anda pamer harta, ya Anda itu pamer hedon atau ya sekedar yang wajar. Ya, kalau pamer hedon kan ya mungkin batasnya itu kelihatan deh sama netizen itu kelihatan. Ada standarnya sih Pak. Mungkin nggak ada standar resmi ya, tergantung pendapat juga. Tapi kalau kemudian jadi viral, kemudian bukan hanya viral tapi banyak orang mengatakan, ya seperti saudara Ede kemarin panggil. Yang memanggil itu kemarin adalah Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi belum Inspektorat Jenderal yang manggil, baru di dalam lingkungan BJBC-nya. Bukan saya dengar sih, sudah diumumkan juga sama Pak Suhasil sama Pak Wamen juga ada pembentukan tim investigasi khusus begitu dari internal Kemenkeu. Untuk saudara RAT udah dibentuk minggu lalu. Oh, sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi ini kan per kasus. Jadi mungkin saya jelaskan aja ya. Sistem pengawasan di kita itu kalau ada istilahnya itu kerangka kerja integritas. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim DVI Polri masih melakukan identifikasi jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tetaplah bersama kami, MNC News Prime akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.